Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup nafas segar, menghirup udara segar hingga kita bisa bernafas dengan baik. Salam dan salam kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik teman-teman, kita coba melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah teknik konseling. Hari ini ada 3 teknik yang akan kita bahas. Pertama, teknik kursi kosong. Kedua, teknik meneguhan hasrat. Dan ketiga, merumuskan kontrak. Mari kita lihat satu persatu. Sebelum kita mulai, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah beri barokah rahmatnya walaupun di media YouTube ini. Dan saya doakan bagi teman-teman yang ikhlas mencari ilmu Allah, semoga Allah mudahkan segala urusannya di atas dunia ini. Baik, pertama kita akan bahas tentang teknik kursi kosong. Apa itu teknik kursi kosong? Yaitu teknik yang digunakan untuk merubah tingkah laku klien yang mengalami masalah atau kendala dalam berkomunikasi. Nah, ini kita gunakan ketika klien itu mengalami masalah dalam berkomunikasi. Ingat kuncinya komunikasi. Dan kenapa ini kita gunakan? Apa tujuannya? Ya, pertama udah jelas mengentaskan masalah klien dalam berkomunikasi. Yang kedua, mengentaskan masalah klien yang menyangkut hubungan antar orang. Karena memang komunikasi itu terkait dengan orang ke orang atau antar orang. Yang ketiga, merubah tingkah laku dan cara berbicara klien sehingga lawan bicara menjadi senang. Jadi tidak ada kendala. Jadi Anda oke, saya oke. Anda senang, saya pun senang. Jadi tujuannya untuk itu gitu. Kemudian ada syaratnya yang harus dipenuhi ketika ini akan kita gunakan dalam teknik konseling terkait dengan masalah klien yang mengalami gangguan dalam berkomunikasi. Pertama, berhubungan dengan orang lain. Jadi ketika komunikasi itu berhubungan dengan orang lain, dia punya masalah dengan orang lain. Nah, ini syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Jadi klien itu nggak tahu, bingung dia ada mau menyampaikan apa kepada lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga, komunikasi tidak harmonis, tidak baik dengan orang lain. Kemudian yang keempat, klien itu menyadari bahwa dia butuh bantuan. Nah, ini penting ya, karena kalau klien itu tidak menyadari bahwa dia butuh bantuan, sehebat apapun kita berikan teknik konseling, ini akan mental biasanya. Kemudian selanjutnya, komunikasi tidak lancar. Jadi ada indikasi bahwa klien itu tidak punya keterampilan komunikasi yang baik, yang lancar, sehingga perlu dilatihkan. Terakhir, ini yang sangat-sangat penting, konselor harus ahli dalam komunikasi. Karena bayangin ya, ketika teman-teman jadi guru BK atau konselor ingin melatih klien berkomunikasi, sedangkan teman-teman sendiri nggak tahu, tidak punya keahlian, tidak punya keterampilan dalam berkomunikasi, maka nggak mungkin dong ini bisa kita terapkan ke klien kita. Kenapa? Kita pun tidak punya keterampilan. Maka lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman, konselor atau guru BK, senjata utamanya salah satunya adalah komunikasi. Maka saya ingatkan kembali ke teman-teman, latihlah komunikasi teman-teman dengan sebaik mungkin. Ikutilah berbagai pelatihan terkait dengan pengembangan komunikasi. Itu sarannya. Biar apa? Biar kita terlatih. Nah,
Apa langkah-langkahnya? Nah, pertama, konselor meyakinkan klien pentingnya kursi kosong terhadap klien. Jadi diyakinkan dulu klien bahwa dia itu butuh teknik kursi kosong agar apa? Agar masalahnya selesai. Diyakinkan klien. Kemudian, ketika klien sudah yakin dan sudah mau untuk melakukan teknik kursi kosong, yang kedua, konselor menjelaskan bagaimana tata caranya atau apa yang akan klien lakukan. Yang sampai klien membayangkan teknik kursi kosong itu gimana ya? Ngomong sendiri gitu. Nah, maka perlu dijelaskan bagaimana tata caranya. Yang ketiga ada konselor memberi kesempatan pada klien untuk bertanya. Jadi setelah kita jelaskan, kita minta kepada klien untuk bertanya, ada nggak hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan teknik kursi kosong. Nah, kemudian berikutnya konselor minta klien untuk membayangkan lawan bicaranya. Jadi bayangkan lawan bicaranya apa yang kepada siapa dia ingin berbicara tadi. Misalnya ketika klien itu ingin minta maaf kepada ibunya, maka lawan bicara ibunya itu memang harus real gitu. Bayangannya itu harus real gitu. Dalam artian real, dia bisa membayangkannya utuh gitu. Jadi ini akan mudah ketika nanti dipraktekkan ya. Nah, kemudian konselor minta klien untuk memulai berbicara. Jadi minta klien untuk berbicara apa yang dia tahu, apa adanya lah. Nah, setelah klien berbicara, menyampaikan keinginannya, permintaan maafnya misalnya tadi, berikutnya konselor dan klien menganalisis pembicaraan. Jadi pembicaranya dianalisis dan setelah itu diadakan perbaikan yang berulang-ulang. Jadi dilatihkan, dianalisis sampai klien itu udah merasa sanggup dan siap melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak sekali jadi ya. Sampai klien udah oke, udah rasanya udah nyaman dengan gaya komunikasi seperti ini. Nah, baru itu teknik kursi kosong. Yang kedua, peneguhan hasrat. Nah, peneguhan hasrat ini apa guna? Yaitu memperkuat dan mendorong keinginan klien untuk melakukan sesuatu. Jadi dia punya hasrat, ya kita teguhkan. Biar apa? Dia memang punya keinginan yang kuat, teguh untuk melakukan sesuatu yang baik tadi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan keinginan klien untuk melakukan hasil dari proses konseling. Misalnya, kalau toh pun misalnya klien itu tadi keinginannya untuk minta maaf ke ibunya, maka ini perlu diteguhkan hasratnya, ya harus diteguhkan. Nah, syaratnya apa? Pertama, telah menemukan suatu hasil dan klien akan melakukannya. Tadi dia sudah mau untuk melakukan permintaan maaf dan dia sudah latihan. Kemudian ada sesuatu yang akan dilakukan oleh klien. Tadi udah jelas ya. Yang dilakukan klien adalah mengkomunikasikan permintaan maafnya kepada ibunya. Kemudian pernyataan konselor bersifat positif dan konstruktif. Jadi sifatnya positif dan konstruktif. Nah, jadi intinya di dalam peneguhan hasrat ini kita menyampaikan klien bahwa dengan dia melakukan itu, dia akan semakin menjadi baik lagi, dia akan menjadi bahagia. Nah, ini penting kita tekankan biar klien itu semakin oke lah. Karena tujuan awal dari klien datang kan dia ingin bahagia ya. Maka ini penting kita tingkatkan. Terakhir, merumuskan kontrak. Nah, ini setelah di akhir sesi konseling maka penting merumuskan kontrak. Apa merumuskan kontrak itu? Suatu kesepakatan antara konselor dan klien terhadap komitmen yang akan dilakukan klien. Jadi kita mau lihat komitmen klien nih, maka dilakukan kontrak konseling. Tujuannya apa? Agar klien setuju melakukan sesuatu, agar klien semakin jelas terhadap hal yang akan dilakukannya. Syaratnya jelas apa yang akan dilakukan, sesuai dengan masalah. Isi kontrak harus jelas, sederhana dan realistis, bisa diukur. Nah, jadi apa-apa yang akan kita kontrak di klien, pertama, kapan dia akan melakukan itu. Kapan ini harus jelas juga, hari apa, jam berapa, di mana, kemudian kapan lagi dia mau melaporkan ke kita.
Ini penting ya di kontrak ini. Biar apa? Dia jelas. Jadi kita bisa mengevaluasi klien terkait dengan keberhasilan dari konselingnya. Jadi minimal dari kontrak itu kapannya terkait harinya, di mana misalnya kalau dia minta maaf ke ibunya, kapan? Saya minta maafnya nanti Pak. Di mana itu? Mungkin di ruang tamu. Saat kegiatannya sedang apa? Mungkin sedang makan keluarga gitu. Sudah sholat maghrib. Nah, kira-kira bisa? Saya pikir bisa, karena itu waktu-waktu santai kata klien. Nah, mungkin lebih perjelas. Baik. Nanti kalau setelah disampaikan itu ke ibunya, kapan akan dilaporkan ke saya kembali keberhasilannya atau hasil dari penyampaian itu. Nah, ini perlu diperjelas ke klien. Baik teman-teman, itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nanti jika ada yang tidak paham, silakan bertanya di grup Telegram. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.